Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Mohfarhan, SPDI, Shum, MPDI. Perkenalkan, nama saya Aisyah Izzatur Ramadhana. Saya dari kelas sore eksekutif semester 3 Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membawakan presentasi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam berfokus pada kekhalifahan Abbasiyah. Pertama-tama, latar belakang dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada 750 Masehi setelah runtuhnya Umayyah akibat ketidakpuasan berbagai kelompok, terutama Mawali dan masyarakat Persia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad, Abbasiyah menjadikan kota itu berkembang cepat sebagai pusat ilmu dan perdagangan. Pada masa Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, muncul zaman keemasan Islam melalui kegiatan penerjemahan dan pengembangan ilmu di Bait al-Hikmah. Kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan terjadi berkat stabilitas pemerintahan, dukungan kepada ilmuwan, dan perpaduan budaya yang beragam. Saya akan bahas lebih lanjut pada bab pembahasan setelah ini. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor sosial, politik, dan budaya yang mendorong berdirinya dinasti Abbasiyah? Yang kedua, mengapa Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam? Yang ketiga, bagaimana peran para khalifah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam? Tujuan ditulisnya makalah ini pertama, untuk menguraikan faktor sosial, politik, dan budaya yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, untuk menjelaskan alasan strategis pemilihan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan Islam. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan peran Khalifah Abbasiyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Pertama-tama, yang akan kita bahas adalah faktor berdirinya Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah lahir karena ketidakpuasan terhadap kebijakan Umayyah yang dianggap diskriminatif, terutama oleh Mawali, Syiah, dan masyarakat Khurasan. Gerakan yang dipimpin keturunan Abbas bin Abdul Muthalib berhasil menggulingkan Umayyah melalui pertempuran Zab yang terjadi pada 750 Masehi. Oke, baik. Jadi, berdirinya dinasti Abbasiyah itu karena ketidakpuasan berbagai bagian masyarakat Islam terhadap kebijakan dinasti Umayyah, terutama dari kalangan yang tadi sudah saya sebutkan, dan orang-orang yang tinggal di wilayah timur, seperti Khurasan. Kebijakan diskriminatif yang lebih mengutamakan bangsa Arab pada akhir pemerintahan Umayyah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan Mawali yang telah memeluk Islam tetapi tidak mendapatkan hal politik dan sosial yang sama. Akibatnya kesenjangan sosial semakin menajam. Selain itu, kekuasaan Umayyah yang diwariskan dari generasi ke generasi memicu kritik dari kelompok yang menginginkan kembalinya prinsip musyawarah atau syuro dalam pemilihan pemimpin Islam. Perlawanan kelompok Syiah terhadap kekuasaan Umayyah yang mereka anggap menyimpang dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW itu memperkuat sentimen ini. Keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, memimpin gerakan Abbasiyah yang berhasil mengumpulkan kekuatan dari berbagai kelompok yang merasa terpinggirkan. Pergerakan ini mengarah pada pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi. Yang saya pernah baca itu tepatnya pada 25 Januari 750 Masehi. Lokasinya di Sungai Zab Besar, sekarang di Irak modern.
Dulu di tepi Sungai Zab besar, sebuah anak sungai Tigris di Irak Utara, yang mana perannya dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah, didukung oleh Syiah, Khawarij, dan pasukan Irak, dan Khalifah Umayyah dipimpin oleh Khalifah Marwan II. Saya lanjutkan ke presentasinya. Setelah berkuasa, Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Kebijakan yang lebih inklusif terhadap non-Arab mendorong lahirnya kemajuan besar dalam budaya dan intelektual, menjadi dasar zaman keemasan Islam. Dalam pertempuran ini, Abbasiyah berhasil membawa kemenangan. Dinasti Abbasiyah muncul sebagai pengganti dinasti Umayyah. Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahannya ke Baghdad, yang pada sebelumnya dinasti Umayyah berpusat di Damaskus. Pemindahan ini memiliki konsekuensi yang signifikan secara strategis, secara politik dan ekonomi, serta mengubah budaya Islam menjadi lebih terbuka dan toleran. Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat penting untuk politik, ekonomi, intelektual, bahkan dianggap sebagai pusat peradaban dunia pada saat itu. Kebijakan Abbasiyah yang membuka akses bagi non-Arab untuk terlibat dalam pemerintahan, administrasi, dan kehidupan sosial kemasyarakatan membawa dampak besar bagi lahirnya era baru dalam dunia Islam. Di bawah Abbasiyah, peradaban Islam mengalami perkembangan pesat tidak hanya dalam aspek kekuasaan politik, tapi juga dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, kebudayaan, dan filsafat. Dengan ini latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah bukan hanya sekadar pengganti dinasti politik, tapi juga menjadi simbol lahirnya peradaban baru yang lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan, budaya asing, dan tradisi intelektual. Hal ini menjadi dasar bagi berkembangnya masa keemasan Islam, Golden Age of Islam, yang berlangsung selama berabad-abad setelahnya. Setelah kita mengetahui faktor berdirinya Abbasiyah, sekarang saya akan menyampaikan tentang mengapa Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan sewaktu dinasti Abbasiyah. Sewaktu dinasti Abbasiyah memimpin. Insyaallah. Bismillah. Masa Abbasiyah 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi dikenal sebagai puncak kejayaan peradaban Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Didirikan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu. Keterbukaan Abbasiyah terhadap pengetahuan Yunani, Persia, India, dan Romawi membuat tradisi ilmiah berkembang pesat. Melalui kegiatan penerjemahan besar-besaran dipimpin tokoh seperti Hunain bin Ishaq, karya-karya klasik dikumpulkan, diterjemahkan, lalu dikembangkan lebih jauh. Faktor pendorongnya antara lain dorongan agama untuk menuntut ilmu, kebutuhan menguasai sains, kemakmuran ekonomi, dan persaingan intelektual. Banyak ilmuwan besar lahir pada masa ini. Al-Khawarizmi dalam matematika, Ibnu Sina dalam kedokteran, Jabir Ibnu Hayyan dalam kimia, dan Al-Farabi dalam filsafat. Inovasi mereka menjadi fondasi ilmu modern. Baik, saya akan bahas sedikit. Sebagian besar orang menganggap masa pemerintahan dinasti Abbasiyah itu sebagai masa kejayaan peradaban Islam, terutama hal kemajuan ilmu pengetahuan dan intelektual. Aktivitas ilmiah intelektual sangat penting di bawah pemerintahan Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid tadi dan Al-Ma'mun. Dengan mendirikan Baitul Hikmah atau yang disebut House of Wisdom
Di Baghdad, negara benar-benar mendukung kemajuan ilmu pengetahuan ini. Penerjemah, perpustakaan, laboratorium ilmiah adalah semua fungsi lembaga ini. Para ilmuwan dari berbagai agama dan bangsa berkumpul di sana. Pada masa Abbasiyah, tradisi ilmiah berkembang sangat pesat karena adanya keterbukaan kekhalifahan terhadap ilmu pengetahuan dari luar dunia Islam, seperti karya-karya Yunani, Persia, India, dan Romawi. Melalui proses penerjemahan yang intensif, berbagi ilmu pengetahuan klasik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari, lalu dikritisi, dan dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Tidak hanya sekedar menyalin pengetahuan lama, para ilmuwan Muslim juga pada masa itu melakukan inovasi penting yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Sebenarnya, apa sih motif berdirinya Lembaga Baitul Hikmah? Lembaga Baitul Hikmah dimaksudkan untuk menggalakkan dan mengkoordinir kegiatan pencarian dan penerjemahan karya-karya klasik dari warisan intelektual ke dalam bahasa Arab, khususnya umat Islam. Salah seorang yang paling berperan di sini adalah Hunain bin Ishaq, mengadakan perjalanan ke Alexandria, singgah pula di Syria, Palestina, untuk mencari karya-karya kuno tersebut. Faktor yang mendorong umat Islam melakukan kegiatan penerjemahan dan transfer ilmu-ilmu kuno sebagai berikut. Yang pertama, suasana persaingan, prestis antara orang-orang Arab dengan lainnya. Karena pada masa itu semua orang haus akan ilmu, semua orang haus akan pelajaran-pelajaran, maka terciptalah suasana persaingan. Barang siapa cepat dia dapat. Nah, itu yang mendorong untuk mencari ilmu-ilmu yang baru. Yang kedua, keinginan untuk menguasai ilmu-ilmu yang belum dimiliki. Karena mereka saking hausnya dengan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang mereka belum pelajari, mereka ingin memiliki semuanya. Keinginan menguasai ilmu, haus akan ilmu, benar-benar haus. Yang ketiga, dorongan ayat-ayat Al-Quran ajaran Islam tentang menuntut ilmu pengetahuan, dan didorong pula oleh ayat-ayat Al-Quran yang memang mewajibkan kita untuk mencari ilmu, yang sudah diterangkan di beberapa ayat Al-Quran yang memang kita dianjurkan untuk mencari ilmu, dan mencari ilmu. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan merupakan konsekuensi dari peningkatan kemakmuran dan kemajuan ekonomi. Ya, karena kita sudah punya pengetahuan tersebut, jadi kita bisa mengalokasikan dana-dana di pemerintahan tersebut, menjadikan dinasti Abbasiyah mengalami peningkatan kemakmuran karena orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang berpengetahuan. Jadi zaman keemasan itu memang betul karena yang di dalamnya berisi orang-orang berilmu, orang-orang berpengetahuan. Dengan berdirinya Baitul Hikmah, kegiatan transfer ilmu menjadi lebih maju. Khalifah merekrut para sastrawan, sejarawan, ilmuwan-ilmuwan yang terbaik, lalu dikirim ke kawasan-kawasan kuno kerajaan Bizantium dengan tugas mencari karya-karya ilmuwan atau filosof klasiknya. Melalui kegiatan-kegiatan inilah pada akhirnya umat Islam bisa mengembangkan karya-karya kuno seperti Hippocrates, Euclides, Galen, dan lain-lain. Maaf kalau ada salah pelafalan. Kemajuan ini melahirkan banyak tokoh besar yang hingga saat ini diakui sebagai perintis berbagai disiplin ilmu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Al-Khawarizmi dikenal sebagai peletak dasar ilmu matematika dan algoritma yang kelak sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu komputer modern. Ibnu Sina atau Avicenna melalui karyanya Al-Qanun fi Al-Tibb memperkenalkan sistem kedokteran yang sistematis dan menjadi rujukan dunia barat hingga berabad-abad kemudian. Di bidang kimia,
Kita punya Jabir Ibnu Hayyan, dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan metode eksperimental dalam penelitian kimia yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu kimia modern. Selain itu, Al-Farabi dalam bidang filsafat berhasil memadukan pemikiran Yunani dengan pemikiran Islam yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan filsafat Barat di masa Rena, Renaissance. Baik, kita lanjutkan lagi membaca PPT-nya. Keberhasilan ini didukung oleh stabilitas politik, ekonomi, serta suasana toleran di Baghdad yang menjadi pusat perdagangan dan pertemuan berbagai budaya. Ilmuwan Muslim dan non-Muslim bekerja sama menjadikan Abbasiyah pusat peradaban dunia. Secara keseluruhan, masa keemasan Abbasiyah menandai era penting yang membangun dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern dan menunjukkan bahwa keterbukaan, toleransi, serta dukungan politik adalah kunci kemajuan peradaban. Baik, saya bahas sedikit. Kesuksesan dinasti Abbasiyah dalam kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat dicapai tanpa bantuan struktur ekonomi dan politik yang stabil pada masa itu. Baghdad berkembang menjadi pusat pemerintahan dan kota kosmopolitan, tempat berkumpul berbagai budaya, agama, dan cara berpikir. Kota ini berkembang jadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertukaran pengetahuan global yang memudahkan pengetahuan menyebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam dan bahkan ke Eropa. Saat ini, aktivitas penelitian tidak hanya terbatas pada sains, tetapi juga bidang lain seperti sastra, seni, arsitektur, musik, kaligrafi, dan musik. Keterbukaan terhadap pluralitas ilmu juga merupakan tanda kemajuan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah. Ada banyak peneliti non-Muslim seperti kaum Nasrani dari Suriah atau Yahudi dari Persia yang membantu dalam proses penerjemahan dan penelitian ilmiah. Toleransi intelektual ini membuat Khalifah Abbasiyah menjadi pusat kekuasaan politik dan peradaban dunia yang menghormati ilmu pengetahuan sebagai warisan umat manusia, bukan milik satu bangsa atau agama. Secara keseluruhan, masa keemasan Abbasiyah, dikenal sebagai masa emas Islam itu, menandai titik tertinggi dalam sejarah Islam. Masa ini membawa penemuan baru di berbagai bidang keilmuan dan meninggalkan dasar-dasar penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan modern yang masih memiliki dampak yang signifikan hingga hari ini. Ilmu matematika, aljabar, algoritma, dan pemikiran rasional yang merupakan dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern tidak akan dikenal oleh masyarakat modern seperti yang ditunjukkan oleh Abbasiyah. Keterbukaan, toleransi, dan dukungan politik terhadap ilmu pengetahuan adalah faktor penting yang memungkinkan peradaban maju. Jadi kurang lebih ini semua karena ilmu pengetahuan. Jika ingin negara ini maju, maka kita kayakan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya mungkin dengan membaca. Karena semakin membaca, nanti kita semakin tahu bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dan di masa Abbasiyah ini, semua orang haus akan ilmu, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu yang belum mereka miliki. Semua orang merasa aku harus mempelajari ini. Dan itu bukti bahwa dinasti Abbasiyah makmur dan jaya pada masa itu. Karena orang-orang berilmu ada pada zaman itu. Kita bisa menciptakan zaman itu mulai dari kita sendiri. Kita bangun mulai diri kita sendiri, kita bangun mulai keluarga kita ciptakan suasana ilmu pengetahuan dalam rumah-rumah kita. Semoga kita bisa menjalankan yang kita ketahui. Amin. Baik, di sini ada tokoh ilmuwan yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama ada Ibnu Sina yang menciptakan kedokteran, ilmu kedokteran. Yang kedua ada Al-Khawarizmi, Bapak
Aljabar, matematika, yang sering dikenal Bapak Aljabar. Yang ketiga ada Jabir Ibnu Hayyan, yaitu Bapak Kimia. Yang keempat ada Al-Farabi, yaitu filsafat. Selanjutnya, masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain, tapi empat ini yang paling sering kita ketahui. Selanjutnya, ada peranan khalifah. Dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan karena para khalifah sangat mendukung ilmu pengetahuan. Mereka memberi fasilitas dan kebebasan bagi ilmuwan dan dari berbagai agama serta mendirikan Bait al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian yang melahirkan tokoh seperti Al-Hawarizmi dan Hunain ibnu Ishaq. Sistem pendidikan berkembang melalui madrasah, masjid sebagai pusat belajar, dan lembaga tinggi seperti Dar al-Ilm. Pada saat yang sama, kodifikasi hadis, fikih, tafsir, dan tata bahasa Arab berlangsung cepat karena dukungan politik. Abbasiyah juga membuka kolaborasi dengan ilmuwan Yunani dan Persia, India, serta membangun observatorium untuk penelitian astronomi. Kombinasi dukungan politik, lembaga ilmu, dan keterbukaan budaya menjadikan Abbasiyah pusat peradaban dan pendidikan Islam. Baik, saya lanjutkan sedikit. Ketika dinasti Abbasiyah dikenal sebagai puncak Golden Age of Islam, karena para khalifahnya memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Peran khalifah sangat menentukan arah peradaban Islam, terutama melalui kebijakan dukungan terhadap ilmuwan, serta pendirian lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian. Secara umum, peran mereka dapat dirangkum dalam beberapa poin yang akan saya bacakan. Yang pertama, patronas ilmu dan dukungan finansial terhadap ilmuwan. Para khalifah Abbasiyah dikenal sebagai patron atau pelindung ilmu pengetahuan. Mereka memberikan gaji, tunjangan, dan perlindungan kepada ilmuwan, cendekiawan, dan penerjemah. Yang kedua, ruang bagi para ilmuwan dari berbagai agama, Muslim, Kristen, Nestorian, Yahudi, untuk bekerja dan berkontribusi. Kebebasan ilmiah untuk melakukan penelitian, eksperimen, dan penulisan karya-karya ilmiah. Khalifah yang paling terkenal dalam patronat ini adalah Al-Ma'mun dari 813 sampai 833 Masehi, yang memberikan gaji tinggi kepada para ilmuwan dan memerintahkan penerjemah teks-teks filsafat dan sains Yunani, Persia, dan India. Ini juga menjadi salah satu kenapa sangat makmur di zaman itu, karena para ilmuwan, para peneliti, ilmuwan yang sudah berusaha keras dimakmurkan juga. Jadi mereka semakin berusaha untuk memakmurkan negerinya, pemimpin negerinya memakmurkan orang-orang yang berpikir. Ini luar biasa, Masya Allah. Yang kedua, pendirian Bait al-Hikmah, House of Wisdom. Itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin, oleh para khalifah. Bait al-Hikmah adalah lembaga penelitian perpustakaan terbesar pada masanya, sekaligus pusat penerjemahan dan observatorium astronomi. Peranan khalifah di sini mendirikan Bait al-Hikmah sebagai perpustakaan besar, dan yang membangun Harun al-Rasyid. Dan yang mengembangkan menjadi pusat riset ilmiah yang luar biasa adalah Al-Ma'mun. Melalui lembaga ini, lahirlah ilmuwan-ilmuwan Al-Khawarizmi, Hunain ibnu Ishaq, Al-Kindi, Al-Farabi, dan para filsuf muslim lainnya. Karena di Bait al-Hikmah, mereka mengerjakan studi matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan geografi. Yang ketiga, peranan khalifah di sini adalah pengembangan sistem pendidikan Islam. Para khalifah Abbasiyah memperluas dan menata. Yang pertama, madrasah, institusi formal untuk mengajarkan fikih, hadis, tafsir, bahasa Arab, hingga logika pada masa mereka. Madrasah berkembang dari skala kecil menjadi
menjadi institusi terstruktur. Yang kedua, masjid sebagai tempat belajar, berfungsi sebagai universitas publik, tempat para ulama mengajar berbagai disiplin ilmu. Tiga, universitas awal dunia Islam di Baghdad, Kufah, Basrah, Khurasan. Muncul lembaga-lembaga tingkat tinggi yang menyerupai universitas seperti Madrasah Nizamiyah. Meski formalnya berdiri pada masa Seljuk, landasannya dibangun pada masa Abbasiyah. Dar al-Ilm, Dar al-Hikmah, itu beberapa universitas pada masanya. Yang keempat, penyusunan dan kodifikasi ilmu keislaman. Para khalifah mendukung dan mendorong pembukaan ilmu-ilmu agama seperti pengumpulan hadis oleh ulama seperti Al-Bukhari dan Muslim yang mendapat dukungan politik dari kekhalifahan. Yang kedua, kodifikasi ilmu fikih dan para imam mazhab. Yang ketiga, penyusunan nahwu, tata bahasa Arab di Basrah dan Kufah. Yang keempat, pengembangan ilmu tafsir dan usul fikih. Kondisi stabil dan dukungan politik Abbasiyah mempercepat kodifikasi ilmu syariat yang menjadi standar umat Islam hingga kini. Yang kelima, kolaborasi intelektual antar bangsa. Khalifah Abbasiyah membuka pintu bagi interaksi dengan ilmuwan Yunani, ahli astronomi India, dokter Persia, ahli matematika dari berbagai wilayah. Kebijakan ini juga menciptakan suasana intelektual yang kosmopolitan dan produktif, sehingga pendidikan Islam berkembang pesat melalui integrasi ilmu asing dan kerangka syariat Islam. Yang terakhir, penyelenggaraan observatorium dan laboratorium. Pada masa Al-Ma'mun, Baghdad memiliki observatorium astronomi paling maju pada masanya. Eksperimen ini ilmiah dilakukan secara sistematis, seperti mengukur keliling bumi, membuat tabel astronomi, mengembangkan alat observasi. Ini memperkuat tradisi riset empiris dalam Islam. Semua yang dilakukan para khalifah ini tidak luput dari berjuangnya para ilmuwan. Jadi mereka saling melengkapi. Ilmuwan, khalifah, mereka saling bahu-membahu hingga menciptakan Golden Age of Islam, keemasan masa Islam paling tertinggi di zaman Abbasiyah. Semoga kita bisa menciptakan keemasan di dalam rumah kita dulu. Setelah itu bisa kita kembangkan keluar. Semoga diberi kemudahan oleh Allah. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari PPT yang sudah saya sampaikan. Dinasti Abbasiyah lahir dari ketidakpuasan terhadap pemerintah Umayyah, terutama dari Mawali, Syiah, dan masyarakat Khurasan. Setelah berkuasa dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad, Abbasiyah membangun struktur yang lebih inklusif dan mendorong perkembangan peradaban Islam. Baghdad kemudian menjadi pusat ilmu berkat pendirian Baitul Hikmah, kegiatan penerjemah besar-besaran, dan keterbukaan terhadap ilmu Yunani, Persia, India, dan Romawi. Dari masa ini, lahir ilmuwan besar seperti yang kita sudah ketahui tadi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Jabir Ibnu Hayyan, dan Al-Farabi. Dukungan penuh para khalifah terhadap ilmuwan, lembaga pendidikan, dan kodifikasi ilmu agama menciptakan suasana ilmiah yang toleran dan kosmopolit. Kombinasi stabil, politik, dan kebijakan pendidikan yang maju menjadikan masa Abbasiyah sebagai puncak Golden Age of Islam sekaligus memberi dasar penting bagi perkembangan ilmu modern. Baik, kita sudah ada di ujung presentasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.